Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Gita Permata Umi dengan NIM 2405391. Aku merupakan seorang mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di kali ini, di kesempatan ini, dan di video ini, kita akan membahas tentang perkembangan ilmu manajemen. Nah, ilmu manajemen ini telah berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan organisasi. Dari penerapan prinsip-prinsip dasar di peradaban kuno hingga teori-teori modern, ilmu manajemen terus mengalami transformasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan organisasi. Oke, kita bahas dulu sejarah ilmu manajemen itu. Sejarah ilmu manajemen dapat ditelusuri sejak peradaban kuno, teman-teman, seperti pembangunan piramida Mesir dan tembok Cina yang menunjukkan adanya prinsip-prinsip manajerial dalam organisasi kerja. Namun, sebagai disiplin ilmu yang sistematis, manajemen mulai berkembang pada abad ke-18 dan 19 dengan kontribusi dari para pemikir seperti yang pertama, Robert Owen tahun 1771 sampai 1858 yang menekankan pentingnya kesejahteraan pekerja dalam produktivitas organisasi. Yang kedua ada Carl Babbage tahun 1792 sampai 1871 yang mengembangkan konsep efisiensi dalam produksi dan penggunaan sumber daya. Oke, kita lanjut ke kelompok pemikiran manajemen. Nah, kelompok-kelompok ini terbagi juga seperti perspektif manajemen klasik. Nah, ada juga pembagiannya tentang manajemen ilmiah atau disebut juga dengan scientific management. Nah, di sini para pemikir diantaranya ada Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915 yang mengembangkan studi time and motion dan menetapkan 4 prinsip manajemen ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada Frank dan Lillian Gilbert yang mengembangkan teknik efisiensi kerja berbasis psikologi industri. Selanjutnya ada Henry Gantt yang menciptakan Gantt chart untuk perencanaan dan kontrol produksi. Pada manajemen administrasi, para pemikirnya diantaranya ada Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925 yang menyusun 14 prinsip manajer yang menjadi dasar fungsi manajer modern. Selanjutnya ada Max Weber, yaitu pada tahun 1864 sampai 1920 yang mengembangkan konsep birokrasi untuk organisasi yang terstruktur dan efisien. Nah, kelompok lainnya seperti perspektif manajemen perilaku. Di antara pemikirnya yaitu ada Hugo Munsterberg yang menggunakan psikologi dalam manajemen untuk memahami motivasi pekerja. Selanjutnya ada Elton Mayo, ada Abraham Maslow, Douglas McGregor, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kelompok perspektif manajer kuantitatif, di mana manajer sains yaitu model sistematis untuk pengambilan keputusan, dan manajemen operasi yaitu efisiensi dengan metode kuantitatif yaitu analisis break-even planning theory. Selanjutnya ada teori manajer kontemporer yaitu pendekatan sistem, input, proses, kemudian output. Kedua, pendekatan kontingensi yaitu tidak ada satu cara terbaik untuk manajemen. Teman-teman bisa baca di sini sudah saya
tuliskan ya teman-teman. Nah, kita bahas selanjutnya yaitu isu kontemporer dalam manajemen. Oke, dalam era modern, ilmu manajemen terus berkembang dengan munculnya tantangan dan isu baru. Di antaranya ada downsizing atau restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Yang kedua ada diversity management, yaitu pengelolaan keberagaman tenaga kerja dalam organisasi. Selanjutnya ada information technology, yaitu transformasi digital dalam bisnis dan manajemen. Lalu globalization, yaitu adanya persaingan bisnis di tingkat internasional. Selanjutnya ada ethics dan social responsibility, yaitu penerapan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya yang terakhir ada service economy, yaitu perubahan dari ekonomi berbasis manufaktur ke sektor jasa. Oke, next kita bahas lagi tentang kontributor manajemen modern atau manajemen gurus. Sejumlah tokoh modern turut memperkaya ilmu manajemen dengan berbagai teori dan konsep. Di antaranya sudah saya tuliskan di sini ada John Adair, yaitu tentang konsep pemikiran efektif, leadership efektif. Selanjutnya ada Iger and Self, yaitu strategi manajemen. Ada Chris Argyris, yaitu tentang learning organization. Ada Chester Barnard, Werner Bernays, dan Edward de Bono, yaitu yang membahas tentang lateral thinking dalam pengambilan keputusan. Oke, kesimpulannya, perkembangan ilmu manajemen mencerminkan evolusi dalam cara manusia mengelola organisasi dan sumber dayanya. Dari pendekatan klasik hingga teori kontemporer, manajemen terus beradaptasi dengan kebutuhan bisnis dan tantangan global. Pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan ini penting bagi para pemimpin dan praktisi manajemen agar dapat menerapkan strategi yang efektif dalam organisasi mereka. Oke, baiklah untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Gita Permata Umi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.